Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri Hasanah. Nama saya Amalia Rahmati Nazili. Kami di sini akan membahas materi hakikat agama Islam. Materi. Hakikat agama Islam. A. Pengertian agama Islam. Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kerja salima. Dari segi sematik, Islam mengandung makna selamat, sejahtera, dan damai. Kata Islam satu akar dengan kata salam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Abdullah Dras, arti sebenarnya kata Islam adalah penyerahan diri secara total terhadap kehendak Allah tanpa perlawanan. Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut muslim. Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan ilahi. Artinya seorang muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi kehendak dan petunjuk Tuhan. Secara terminologis, agama Islam adalah penutup dari semua agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai way of life atau pedoman hidup, lahir dan batin dari dunia sampai dengan akhirat sebagai agama yang sempurna. Penanaman Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agama-agama lainnya yang menempatkan Islam pada tempat istimewa, yaitu penanamannya tidak dihubungkan dengan pembawa dan tempat di mana agama itu lahir. Jadi Islam bukanlah pikiran Muhammad SAW, sekalipun Islam dengan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan. Ditinjau dari ajarannya, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi 1. Hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah. Ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. 2. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Agama Islam mempunyai konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberi gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenan dengan hubungan manusia dengan sesama dalam aspek kehidupannya. Satu konsep tersebut bertumpu pada satu nilai, yaitu saling tolong-menolong antara sesama manusia. 3. Hubungan manusia dengan sesama makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini wujudnya tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja dan dengan baik, semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. B. Kerangka dasar agama Islam. Agama Islam merupakan satu sistem yang di dalamnya terhimpun kerangka dasar yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya atau vertikal maupun hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya atau disebut horizontal. Kerangka dasar ajaran Islam ini tergambar pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar radhiyallahu an sebagai berikut. A. Iman, B. Islam, C. Ihsan. Aspek iman merupakan landasan yang paling utama berisi ajaran atau ketentuan tentang akidah. Aspek ini disebut juga dengan al-ahkam al-i'tiqadiyah. Aspek kedua adalah Islam, yang disebut juga aspek syariah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan yang mengatur perbuatan atau amaliyah manusia berlandaskan aspek pertama. Aspek ini disebut juga dengan al-ahkam amaliyah. Aspek ketiga adalah ihsan, berisi ajaran atau ketentuan tentang etika atau akhlak. Aspek ketiga ini disebut juga dengan ahkam khuluqiyah. Ketiga aspek tersebut satu sama lain saling berkaitan. Iman yang benar dan kuat kepada Allah akan melahirkan perbuatan atau amal yang baik dan benar dalam bentuk ibadah atau pengabdian kepadanya. Ibadah yang benar kepada Allah akan melahirkan perilaku atau akhlak yang baik. Kalau diibaratkan pohon, aspek pertama ibarat akar, aspek kedua ibarat daun, dan aspek ketiga ibarat buah.
Kalau akarnya atau iman itu kuat, akan menumbuhkan daun atau amal yang baik dan lebat, maka akan menumbuhkan buah atau ihsan atau akhlak yang baik. Aspek-aspek agama Islam dijelaskan sebagai berikut. A. Ahkam i'tiqadiyah. Ahkam i'tiqadiyah merupakan aspek akidah atau teologi, yaitu sistem keyakinan atau keimanan yang bersifat monoteisme dalam din al-Islam. Disiplin ilmu dalam aspek ini disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin atau teologi. Dalam aspek ini dibicarakan tentang unsur-unsur iman atau rukun iman. B. Ahkam amaliyah. Ahkam amaliyah berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan, yaitu manusia dengan Tuhannya atau ibadah, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau muamalah. Disiplin ilmu aspek ahkam amaliyah disebut ilmu fiqih. Dalam aspek ini dibicarakan tentang unsur-unsur Islam atau rukun Islam. C. Ahkam khuluqiyah. Ahkam khuluqiyah berisi seperangkat norma dan nilai etika atau moral atau akhlak. Dalam aspek ini, din al-Islam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dengan baik dalam hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan dengan sesama makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek ini adalah ilmu tasawuf. Aspek i'tiqadiyah atau akidah. Pengertian akidah. Akidah merupakan dasar kepercayaan dalam Islam dan mengikat bahwa akidah adalah sebagai suatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa tenang dan tentram kepada atau bersamanya, dan menjadikan sandaran yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Dalam ajaran Islam, akidah merupakan landasan yang mendasari seluruh aktivitas kehidupan Islami. Sedangkan pelakunya disebut mukmin. Suatu perilaku yang tidak berangkat dari landasan itu, maka perilaku itu di luar sistem Islam atau kufur, dan pelakunya disebut kafir. B. Tingkatan akidah. 1. Tingkatan taklid. 2. Tingkatan yakin. 3. Tingkatan ainul yakin. 4. Tingkatan hakul yakin. C. Faktor-faktor pembinaan akidah. A. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah. B. Zikir dan pikir. C. Amal soleh. D. Ilmu pengetahuan. D. Aliran dalam ilmu kalam atau akidah. 1. Kharijiyah. Kharijiyah ialah paham suatu golongan yang semula mengikuti Ali bin Abi Thalib, kemudian menentang Muawiyah, kemudian memisahkan diri dari Ali karena tidak menyetujui sikapnya dalam Muawiyah. 2. Murji'ah. Murji'ah ialah paham suatu golongan yang penuh pengharapan atas kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan manusia. Soleh dan tidaknya seseorang tidak dapat diketahui dengan jelas dari amal lahirnya, karena hanya Allah sajalah yang mengetahui hati atau batin manusia. 3. Syiah. Syiah ialah paham golongan yang berpendirian bahwa hanya Ali bin Abi Thalib serta cucu Nabi Muhammad yang paling berhak menjadi khalifah. Di antara Syiah terdapat 3 sekte utama, yaitu A. Isna Asy'ariyah, B. Sabaiyah, C. Zaidiyah. 4. Jabariyah. Jabariyah didirikan oleh Jaham bin Safwan pada abad ke-2 Hijriah dan juga dikenal dengan sebutan Jahamiyah. Golongan ini disebut Jabariyah karena salah satu pendapatnya bahwa perbuatan baik dan buruk manusia bukanlah atas kehendak dirinya, akan tetapi karena paksaan jabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Qadariyah. Qadariyah didirikan oleh Ma'had al-Jauhari di Irak pada abad ke-1 Hijriah. Qadariyah berasal dari kata qadar, artinya kuasa. Manusia menurut paham golongan ini mempunyai kekuasaan atau qadar dalam menentukan perbuatannya. 6. Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah didirikan oleh Abu Huzaifah al-Wasil bin Atha. Disebut Mu'tazilah karena pendiriannya memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Basri, atau Mu'tazilah adalah orang yang memisahkan diri. 7. Asy'ariyah. Asy'ariyah didirikan oleh Abdul Hasan al-Asy'ariyah pada abad ke-3 Hijriah. Golongan ini disebut Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka banyak berpegang pada tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya dengan jumlah yang banyak. 8. Ahmadiyah.
Ahmadiyah adalah golongan yang diambil dari pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad tahun 1835 sampai dengan 1909. Golongan ini terdiri atas dua aliran yaitu satu Ahmadiyah Qadiani, dua Ahmadiyah Lahore. Aspek amaliyah atau syariah atau fikih. A. Pengertian syariah. Syariah dalam pengertian etimologis adalah sumber air mengalir yang didatangi oleh manusia atau binatang untuk diminum, atau jalan menuju tempat air, atau dengan kata lain sumber kehidupan. Dalam agama Islam, kata tersebut berarti jalan lempeng kehidupan yang benar menuju Tuhan atau menuju jalan yang diperintahkan oleh Allah agar diikuti oleh orang mukmin. B. Fikih. Secara sematik, kata fikih bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Adapun secara terminologis, fikih menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Fathur Rahman Jami, yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Al-Amidi, fikih berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat furu'iyah yang didapatkan melalui penalaran istidlal. C. Perbedaan fikih dengan syariah. 1. Syariat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Fikih berasal dari hasil ijtihad manusia. 2. Syariat hanya satu, sedang fikih lebih dari satu sebagaimana adanya aliran hukum yang bisa disebut mazhab-mazhab. 3. Syarat syariat menuju kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya. D. Objek kajian ilmu fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, objek kajian al-ahkam al-amaliyah atau fikih ada dua hal, yaitu 1. Fikih ibadat seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain, ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Fikih muamalat seperti perjanjian, segala macam tindakan, hukuman, kejahatan, dan lain-lain, bertujuan mengatur hubungan antar mukallaf baik bersifat pribadi, masyarakat, atau bangsa. Fikih muamalah mencakup kepada A. Al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga, B. Ahkam al-madiyah atau hukum kebendaan, C. Ahkam al-jinayah atau hukum pidana, D. Ahkam al-murafaat atau hukum acara, E. Ahkam al-dusturiyah atau hukum administrasi negara, F. Ahkam al-daulah atau hukum tata negara, G. Ahkam al-istiqodiyah atau hukum ekonomi. Madhab fikih. 1. Madhab Hanafi. Tokoh madhab ini adalah Imam Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zauta bin Mah. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Sumber dalil istinbat yang digunakan oleh madhab Hanafi yaitu A. Alkitab, B. As-Sunnah, C. Al-Athar, D. Al-Ijma, E. Al-Qiyas, F. Al-Istihsan. 2. Madhab Maliki. Tokoh madhab ini adalah Imam Malik. Nama Abu Abdillah Malik ibnu Abbas ibnu Malik ibnu Abu Amir Al-Haris. Dilahirkan di kota Madinah tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Sumber dalil istinbat yang digunakan oleh madhab Maliki adalah A. Alkitab, B. As-Sunnah, C. Al-Ijma, D. Al-Qiyas, E. Amal ahli al-mursalah, F. Al-maslahah al-mursalah, G. Al-istihsan, H. Al-Zara'i al-Auf, C. Al-Istishab. 3. Madhab Syafi'i. Tokoh madhab ini adalah madhab Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Syafi'i ibnu Syaid ibnu Ubaid ibnu Yazid ibnu Hashim ibnu Abdullah al-Muttalib ibnu Abdi Manaf ibnu Husyai ibnu Al-Quraisi.
Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Uzah. Dia wafat di Mesir pada tahun 2054 Hijriah atau 819 Masehi. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan dia khalifah keempat yang terkenal. Sumber dalil istinbat yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu A. Alkitab, B. As-Sunnah, C. Al-Isma, D. Al-Qiyas, E. Al-Istishab, F. Al-Maslahah Al-Mursalah. 4. Madhab Hambali. Tokoh ini adalah Imam Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hasan al-Syaibani. Ia dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Sumber dalil istinbat yang digunakan oleh madhab Hambali yaitu A. Alkitab, B. As-Sunnah, C. Al-Ijma, D. Al-Qiyas, E. Al-Istishab, F. Al-Masalih, G. Asad al-Zari'ah, H. Qaul Sahabi. Karakteristik syariat Islam. 1. Ar-Rabbaniyah atau divine. Arti Ar-Rabbaniyah adalah bersifat ketuhanan. Maksudnya syariat Islam berasal dari Allah, yakni ciptaan Allah, dan diterapkan untuk mendapat keridhaan Allah. Tanpa syariat Islam, manusia tidak mungkin mendapatkan keridhaan, sebab hal ini hanya Islami, satu-satunya agama yang diridhai Allah. 2. Asumul atau komprehensif. Asumul artinya komprehensif atau mencakup. Hukum Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga masalah pribadi. Tidak satupun aktivitas manusia yang tidak dihukumi oleh syariat Islam. Nomor 3. Al-umum atau universal, suatu ajaran yang diterima oleh seluruh umat Islam sebagai akidah, seperti yang terdapat ayat pada Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Al-Quran Surat Al-Anbiya Juz 21 ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Inilah universalisme Islam. Nomor 4. Al-Waqiah atau kontekstual. Arti Al-Waqiah ialah kontekstual, maksudnya syariat Islam memperhatikan realitas kehidupan manusia. Nomor 5. At-tawazun atau balance. At-tawazun artinya simbang. Hukum Islam itu menjadi keseimbangan dalam diri manusia, yakni keseimbangan antara keberadaan dan spiritualitas, antara jasmani, rohani, dunia, dan akhirat. Nomor 6. Al-wuduh atau clear. Nomor 7. Al-jaza wa al-uqubah fi al-dara'ain. Maksudnya bahwa untuk kebaikan dan kejahatan itu menurut syariat Islam adalah dunia dan akhirat. Tokoh ulama sufi atau tasawuf dan aliran tarikatnya. 1. Qadariyah, didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani yang wafat pada 116 Masehi, berkembang di Afrika Utara, Asia Kecil, Pakistan, India, Malaysia, dan Indonesia. Yang kedua, Rifaiyah, didirikan oleh Muhammad Al-Rifai, wafat pada 1183 Masehi di Asia Kecil. Yang ketiga, Naqsabandiyah, didirikan oleh Muhammad Naqsabandi, wafat pada 1388 Masehi di Turkestan. Yang keempat, Syatariyah,
didirikan oleh Abdullah Asy-Syattari, wafat pada 1417 Masehi. Berpengaruh di India dan Pakistan dan juga Indonesia pada awal abad ke-16 dan 17. Nomor 5, Samaniyah, didirikan oleh Syekh Muhammad Saman, sangat terkenal dahulu saat di Jakarta. Nomor 6, Syadiliyah, didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, wafat pada 1256 Masehi. Nomor 7, Tijaniyah, didirikan oleh Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani, lahir pada 1137 Masehi. Beliau seorang ulama Al-Jabar. Nomor 8, Sanusiyah, didirikan oleh Muhammad Ali As-Sanusi, wafat pada 1859 Masehi di Kulibra. Nomor 9, dan lain sebagainya seperti Khauliyah, Ad-Darusiyah, dan seterusnya. Maqamat dan hal dalam ilmu tasawuf. Maqamat adalah untuk berada dekat dengan Allah. Seorang sufi harus menempuh jalan panjang yang berisi stasiun-stasiun. Menurut Abu Bakar Muhammad Al-Halwani dalam kitab Al-Ta'aruf li Al-Madzhab Ahlu Tasawuf, maqamat adalah ilmu tasawuf. Ialah taubat atau at-taubah, zuhud atau al-zud, sabar atau al-syabar, kekafiran atau al-faqr, kerendahan hati atau tawadu, takwa atau at-taqwa, tawakal atau at-tawakal, kerelaan ar-ridho, cinta atau al-mahabbah, makrifat atau al-makrifat. Menurut Abu Nasr Al-Syarat Al-Tusi dalam kitab Al-Tuma, yaitu taubah atau at-taubah, warok atau al-warok, zuhud atau al-zud, kefakiran atau al-faqr, sabar atau as-sabar, tawakal atau at-tawakal, ridho atau ar-ridho. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, yaitu taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, makrifat, ridho. Menurut Abu Al-Qasim Abdullah Karim Al-Qushairi, yaitu taubat, warok, zuhud, tawakal, sabar, ridho. Manfaat ilmu tasawuf yaitu mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan hati menjadi bersih, berbudi pekerti yang luhur dalam hidup bermasyarakat. Hubungan teori dengan akhlak. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang bertujuan membawa kepada seseorang untuk berperilaku dan berbudi pekerti yang luhur dalam rangka mencapai kesucian rohaninya. Tarikat amali yaitu seseorang yang mampu berprestasi dalam meningkatkan kesucian jiwa rohaninya pada sampai tingkat maqamat dan dengan jalan berkhalwat dan berkontemplasi. Tasawuf falsafi ialah seorang yang telah memperoleh tujuan akhir dapat berada sedekat mungkin dengan Allah, berdialog dengannya. Pengertian akhlak. Secara etologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya akhar, katanya khulukon, yang berarti perakal, tingkah laku, dan budi pekerti. Menurut para ulama, salah satunya pendapat Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada lubuk hati paling dalam, yang dengan akhlak itu melahirkan perbuatan dengan mudah yang tidak membutuhkan pada pikiran dan pendapat. Ruang lingkup akhlak dalam Islam. 1. Akhlak kepada Allah.
Implementasi yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjalankan larangannya. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Implementasinya adalah saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Yang ketiga, akhlak kepada binatang. Implementasinya yaitu merawatnya dengan baik, menyayangi, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan, ekosistem. Implementasinya yaitu tidak merusak lingkungan. Pertanyaan. 1. Islam dari segi sematik mengandung makna selamat, sejahtera, dan damai. 2. Islam adalah penyerahan diri secara total terhadap kehendak Allah tanpa perlawanan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh siapa? Jawabannya Profesor Dr. Muhammad Abdullah Dras. 3. Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut Muslim. 4. Apa yang dimaksud way of life? Jawabannya adalah pedoman hidup. 5. Al-Quran merupakan risalah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. 6. Agama yang ditempatkan pada tempat yang istimewa adalah agama Islam. 7. Firman Allah pada surat apa yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia? Pada surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-2. 8. Landasan yang paling utama adalah iman. 9. Nama lain dari aspek Islam adalah ahkam amaliyah. 10. Aspek khuluqiyah berisi tentang apa? Berisi tentang norma, nilai, etika, atau moral. 11. Di bawah ini yang tidak termasuk disiplin ilmu dalam ahkam i'tiqadiyah adalah ilmu fiqih. 12. Akidah merupakan suatu keyakinan. 13. Ada berapa tingkatan dalam akidah? Ada 4. 14. Tingkatan akidah yang paling tinggi adalah hakul yakin. 15. Di bawah ini merupakan faktor-faktor pembinaan akidah adalah zikir dan pikir, amal soleh, dan ilmu pengetahuan. 16. Golongan yang semula mengikuti Ali kemudian keluar memisahkan diri adalah golongan Kharijiyah. 17. Sebutkan 3 sekte utama dalam Syiah. 1. Isna Asy'ariyah, 2. Sabaiyah, 3. Zaidiyah. 18. Jabariyah didirikan oleh siapa? Didirikan oleh Jaham bin Safwan. 19. Qadariyah didirikan di kota Irak. 20. Asy'ariyah didirikan pada abad keberapa? Pada abad ketiga. 21. Yang dinamakan ahkam al-jinayah adalah hukum pidana. 22. Al-ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga meliputi nikah, tolak, dan rujuk. 23. Jual beli disebut juga al-buyu'. 24. Nama lain dari had sariqah adalah hukuman bagi pencuri. 25. Bagian muamalah maliyah meliputi baitul mal, qisas, dan takzir. Nomor 26. Apa saja yang meliputi hukum tata negara menurut ahkam dusturiyah kecuali yaitu sumpah. Nomor 27. Siapa nama Imam Hanafi sebenarnya? Yaitu Nu'man bin Thabit bin Zauta bin Mah. Nomor 28. Siapa nama ibu Imam Malik? Yaitu Siti Al-Aliyah bin Syuraik. Nomor 29. Apa saja yang termasuk dari mazhab Hanafi? Yaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Athar, dan Al-Ijma'.
Nomor 30, Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana tempat lahir Imam Hambali, yaitu di Baghdad. Nomor 32, karakteristik syariat Islam pada Al-Rabbaniyah, maksudnya adalah yaitu syariat Islam berasal dari Allah. Apa saja tujuan syariat Islam menurut As-Satibi, kecuali yaitu menjaga masyarakat. Nomor 34, contoh menjaga akal maksudnya adalah seperti budaya hidup sehat. Nomor 35, apa pengertian tasawuf menurut bahasa Yunani, yaitu artinya ilmu ketuhanan. Nomor 36, apa kesimpulan pengertian dari tasawuf menurut para ahli, yaitu tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari pendekatan Allah. 37, apa pengertian dari hadis orang yang mengetahui dirinya itulah orang yang mengetahui Tuhannya, yaitu manusia dengan Allah adalah satu. Untuk mengetahui Allah tidak jauh, cukup mengetahui dirinya. Nomor 38, manfaat ilmu tasawuf adalah mendidik hati sehingga mengenal Allah. Nomor 39, siapa pendiri aliran Qadiriyah, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Nomor 40, terdapat aliran apa saja yang terdapat pada tasawuf kecuali Muhammadiyah. Nomor 41, apa yang dimaksud makomat atau stages atau stations, yaitu seorang sufi harus menempuh jalan panjang yang berisi stasiun-stasiun. Nomor 42, sebutkan 3 menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin makomat dalam ilmu tasawuf, yaitu zuhud, fakir, dan tawakal. 43, tasawuf membawa kepada seseorang untuk berperilaku dan berbudi pekerjaan luhur dalam rangka mencapai kesucian rohaninya, merupakan pengertian dari tasawuf akhlaki. 44, apa yang dimaksud dengan tasawuf falsafi, yaitu seseorang yang telah memperoleh tujuan akhir dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. 45, al-khauf, sebutan lain dari kata takut. Kata lain dari rendah hati adalah at-tawadu. Nomor 47, pengertian akhlak menurut Abu Hamid Al-Ghazali adalah suatu sifat yang tetap pada lubuk hati yang paling dalam. Nomor 48, apa implementasi akhlak kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan mendekati apa yang diutusnya. Nomor 49, apa nama lain dari nilai-nilai sosial adalah al-akhlak al-ijtimaiyah. Nomor 50, contoh nilai-nilai keagamaan, yaitu antara lain beriman, bersyukur, dan berdoa. Rangkuman. Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang kuasa, yang dipatuhi oleh hambanya. Tuhan menyampaikan ajarannya lewat wahyunya kepada manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis
dinyatakan bahwa agama atau tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan fitrah atau potensi dasar bagi manusia atau anak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.